Banyak bagian pada tubuh kita, namun seringnya informasi yang kita dapat adalah tentang jantung, hati, ginjal, lambung, atau organ vital lainnya. Bagian tubuh lainnya yang selalu kita lihat seperti kuku, lidah, rambut, kulit, sidik jari, dan lainnya kadang luput dari perhatian kita. Padahal itu sangat menarik untuk kita ketahui. Nah, karena itu, pada topik kali ini kita akan membahas tentang kuku dan sidik jari. Mari kita ikuti video berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas satu bagian tubuh kita yang tidak ada satupun manusia di dunia ini yang menyamainya, yaitu sidik jari. Sidik jari atau fingerprint adalah garis-garis atau guratan-guratan yang terdapat di kulit ujung jari tangan seseorang. Studi yang mempelajari sidik jari disebut dengan dermatoglyphy. Sidik jari merupakan identitas diri seseorang yang bersifat alamiah, tidak berubah, dan tidak sama pada setiap orang. Sidik jari juga merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan seseorang. Sidik jari terbentuk sebelum kita lahir, sekitar saat kita berusia 13 minggu dalam kandungan. Bentuk sidik jari dipengaruhi oleh faktor genetik yang kita warisi dari orang tua kita. Pola garis sidik jari ini tidak dapat berubah setelah kita lahir. Sidik jari sifatnya menetap, tidak akan berubah sepanjang hidup, kecuali diubah secara tidak sengaja akibat luka, terbakar, dan penyakit atau penyebab lain yang tidak wajar. Sudah tahu kan bahwa sidik jari manusia dapat membantu mengungkap pelaku kejahatan. Penyelidikan menggunakan sidik jari sudah dilakukan sejak lama. Salah satu catatan paling awal penggunaan sidik jari adalah pada tahun 1883 saat Mark Twain yang seorang penyelidik berhasil memecahkan kasus kriminal di Mississippi, Amerika Serikat menggunakan metode ini. Kasus lain, Thomas Jennings pelaku pembunuhan berhasil melarikan diri setelah melakukan pembunuhan. Dia tertangkap hanya karena satu petunjuk kecil setelah tidak ditemukan petunjuk-petunjuk lainnya. Petunjuk kecil itu adalah sidik jari. Kasus itu terjadi pada tahun 1910. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari rupanya juga punya fungsi biologis. Kumpulan garis-garis yang ada di permukaan kulit berfungsi untuk menambah kuat genggaman kita agar benda yang dipegang tidak mudah terjatuh. Sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba agar lebih sensitif. Dengan adanya bagian ini, kita jadi bisa merasakan lebih baik tekstur benda yang disentuh oleh jari kita. Sidik jari akan menempel dengan baik di dinding, cermin, plastik, ataupun logam. Namun, garis-garis jari tersebut tidak akan menempel dengan baik di permukaan kain. Sebab sidik jari baru bisa menempel pada permukaan benda saat kulit kita mengeluarkan minyak alami. Minyak tersebutlah yang akan membuat bekas sidik jari menempel di permukaan. Pada kain yang sifatnya menyerap, hal tersebut tidak terjadi. Sementara pada permukaan benda yang sifatnya lebih padat, bekas dan pola sidik jari bisa terlihat jelas. Ternyata, sidik jari bisa menggambarkan kepribadian diri kita loh. Nah, untuk tahu hal tersebut, Anda harus tahu dulu pola sidik jari Anda. Caranya gampang. Ambil spidol, warnai jari dengan spidol tersebut, lalu tempelkan di kertas putih. Setelah itu amati polanya. Sudah ketahuan kan pola sidik jari Anda? Ada 3 pola sidik jari yang kita kenal. Ketiga pola tersebut adalah pola lobe, pola swirl, dan pola curve. Masing-masing pola memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pola lobe. Karakter seseorang dengan pola lobe adalah orang dengan kepribadian sanguinis. Tipe ini merupakan tipe dengan sifat yang terbuka dan mudah beradaptasi. Mereka dengan pola sidik jari ini juga dikatakan memiliki kepribadian yang seimbang. Mereka juga pribadi yang hangat dan mudah bergaul. Pola seal.
Orang dengan pola sidik jari ini termasuk ke dalam orang yang bersifat pragmatis. Pada pola ini, Anda dikenal sebagai pribadi yang pemikir. Dianugerahi kemampuan menganalisa situasi sekeliling secara cermat, namun mereka sedikit pemalu. Pola Kurve. Mereka yang memiliki pola sidik jari seperti ini termasuk ke dalam orang koleris. Tipe kepribadian ini merupakan tipe kepribadian seorang pemimpin. Hal ini lantaran orang koleris memiliki karakter yang kuat dan tegas. Mereka juga percaya diri dan selalu bersemangat. Setelah tahu pola sidik jari Anda dan karakternya, apakah cocok dengan karakter Anda? Itulah beberapa hal tentang sidik jari. Banyak hal yang baru saya tahu loh. Apakah Anda juga demikian? Tentang sidik jari, baru saja videonya kita saksikan. Mari ikuti video selanjutnya. Tapi kalau mau membuat kopi dulu, silakan loh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kuku. Kuku sudah terbentuk sejak kita dalam kandungan. Kuku juga salah satu bagian tubuh selain rambut yang akan terus tumbuh. Kuku terbuat dari protein yang disebut keratin. Keratin memadatkan lapisan-lapisan sel yang mati yang membuat bentuk kuku jadi kuat dan fleksibel. Kuku memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia. Fungsi kuku yang paling utama adalah sebagai pelindung ujung jari. Dengan keberadaan kuku, maka jari manusia akan terlindung dari berbagai virus dan bakteri penyebab penyakit. Fungsi dari kuku yang selanjutnya adalah dapat menunjang gerakan motorik halus. Dalam hal ini, kuku berperan sebagai alat yang berguna untuk memotong, mencubit, atau bahkan menyerok benda-benda kecil. Dengan adanya kuku, banyak sekali gerakan motorik yang dapat manusia lakukan. Berikutnya adalah beberapa hal yang menarik tentang kuku. Yang pertama, mungkin Anda tidak memperhatikan kalau kuku tangan bisa tumbuh hingga 3,5 sampai 4 mm setiap bulan. Kuku tangan dapat tumbuh lebih cepat dari kuku kaki. Sementara, kuku kaki biasanya tumbuh rata-rata 1,6 sampai 1,8 mm sebulan. Secara umum, pertumbuhan kuku tangan lebih cepat daripada kuku kaki. Ini dikarenakan sirkulasi aliran darah kuku tangan lebih baik dibandingkan dengan kuku kaki. Kedua, kuku adalah jendela bagi seluruh tubuh. Kondisi kesehatan dapat tergambar dari kuku. Perubahan warna dasar kuku dapat menunjukkan gangguan kesehatan pada tubuh Anda. Salah satunya perubahan warna kuku menjadi kebiruan dapat berarti Anda sedang menderita penyakit paru-paru. Jika Anda melihat sesuatu yang tidak biasa di kuku, seperti bercak coklat tua pada kutikula dan garis coklat di seluruh permukaan kuku, segera hubungi dokter kulit. Ketiga, kuku pria tumbuh lebih cepat dari kuku perempuan. Namun, hal ini tidak berlaku jika seorang wanita sedang hamil. Karena wanita hamil kecepatan kukunya akan jauh lebih cepat dibanding pria dan wanita lainnya yang tidak hamil. Ada yang berpendapat alasannya adalah karena pria memiliki kadar testosteron yang lebih tinggi, yaitu hormon yang mendorong pertumbuhan sejumlah jaringan termasuk kuku. Keempat, jika kuku Anda terlepas, butuh waktu 3-5 bulan agar kuku Anda tumbuh seperti semula. Kelima, tidak semua orang memiliki kuku yang keras dan tidak mudah patah, namun ada pula yang memiliki kuku rapuh. Keras atau lunaknya kuku diturunkan dari orang tua atau faktor genetik. Keenam, pertumbuhan kuku dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Kuku akan tumbuh lambat saat musim hujan atau dingin. Sebaliknya, kuku tumbuh normal saat cuaca cerah dan panas. Siapakah orang yang pernah mempunyai kuku terpanjang di dunia? Salah satunya adalah Sridhar Chillal. Sridhar Chillal, pria asal India, mulai menumbuhkan kukunya sejak tahun 1952. Dia mencatat rekornya itu di tahun 2014, dilansir dari situs Guinness World Record. Salah satu kuku terpanjang pria ini adalah 909,6 cm.
4 tahun setelah memecahkan rekor dunia, ia memutuskan memotong kukunya di tahun 2018. Potongan kuku Sregar Chilal disumbangkan ke Museum Ripley's Believe It or Not. Itulah beberapa hal yang menarik tentang kuku. Oh iya, ada satu lagi. Jika Anda memiliki kebiasaan menggigit kuku sebagai cara untuk melepas cemas, kebiasaan ini sebaiknya segera dihentikan. Alasannya, kotoran yang terdapat di bawah kuku mengandung banyak bakteri berbahaya. Bakteri ini bisa dengan mudah masuk ke dalam tubuh ketika Anda sedang menggigit kuku. Dampaknya bisa negatif bagi kesehatan Anda karena bakteri ini membawa sejumlah penyakit. Jadi, jangan gigit-gigit kuku lagi ya. Jadi sekarang sudah tahu kan tentang kuku dan sidik jari. Semoga menambah wawasan Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share.